Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang boleh kami alami saat ini, di mana secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah dipanggil sebagai duta pembaruan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, duta, apa yang dimaksud dengan duta? Istilah duta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mempunyai arti orang yang diutus oleh pemerintah
entah itu raja dan sebagainya, untuk melakukan tugas khusus. Jadi seorang duta ini adalah seorang utusan yang mewakili pengutusnya. Seorang duta atau seorang utusan ini merupakan representasi dari yang mengutusnya. Nah, seorang duta ini, saudara, dia berbicara dan bertindak bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama yang mengutusnya. Jadi otoritas dari seorang duta itu bisa dikatakan sama dengan yang dimiliki oleh yang mengutusnya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa aspek yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan. Ya, kita perlu mengetahui aspek-aspek apa saja yang kita bisa lihat dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan. Yang pertama, dipanggil sebagai duta pembaharuan, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya tentu saja saudara ya, seseorang yang dipanggil ya tentu saja dia harus bertemu ya dengan orang yang memanggilnya, bukan? Tidak mungkin seseorang dipanggil tanpa bertemu dengan orang yang memanggilnya. Demikian pula ketika seseorang dipanggil sebagai duta pembaharuan, tentu saja dia harus mengalami perjumpaan dengan si pemanggilnya. Nah, di dalam bagian ini dipanggil sebagai duta pembaharuan, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita bisa melihat seperti apa Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam ayat 1 dicatat peristiwa itu dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi waktu Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, siapa Raja Uzia, saudara? Raja Uzia ini adalah raja yang memerintah selama kurang lebih 50 tahun lamanya atas bangsa Yehuda. Ya, cukup lama juga. Raja Uzia ini memerintah atas bangsa Yehuda. Dan di bawah pemerintahannya, saudara, kerajaan Yehuda ini mengalami kemajuan dalam segala hal. Ya, kenapa? Karena Uzia dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan memberkati dia. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakannya. Saudara bisa baca itu dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi saudara, setelah Uzia mengalami banyak keberhasilan, setelah Uzia mengalami bagaimana kekuasaannya makin kuat, dia justru malah berubah setia kepada Tuhan. Nah, ini dia ya. Semakin diberkati, bukan semakin takut Tuhan, bukan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin diberkati, semakin berhasil, semakin banyak kekuasaannya, semakin besar kekuasaannya, justru malah berubah setia kepada Tuhan. Ya, Uzia dia menjadi sombong, dia menjadi arogan, sehingga Tuhan pada akhirnya menghukumnya dengan penyakit kusta dan ia pun dikucilkan karena penyakitnya tersebut sampai kepada hari kematiannya. Saudara bisa baca itu dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, saudara, kematian Raja Uzia tersebut ini membuat bangsa Yehuda seperti kehilangan pegangan, ya. Setelah Raja Uzia meninggal dunia, ya, bangsa Yehuda mengalami krisis dan kegoncangan. Terlebih lagi ancaman dari bangsa Asyur yang semakin lama semakin kuat, ya. Nah, dalam situasi seperti inilah
Tuhan dia menyatakan dirinya kepada Yesaya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya? Nah, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya. Ya. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya di dalam ayat 1, itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya ini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menegaskan bahwa kehebatan pemerintahan Raja Uzia yang selama ini dilihat dan dirasakan oleh Yesaya ataupun oleh bangsa Yehuda, rupanya ini tidak bisa dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam masa pemerintahan Uzia, ya, kerajaan atau bangsa Yehuda mengalami kemajuan yang begitu pesat dan bangsa Yehuda sangat merasakan sekali bagaimana kemajuan dialami oleh mereka di bawah kepemimpinan Raja Uzia. Tetapi nyatanya ketika Uzia mati, mereka seperti kehilangan pegangan. Mereka pada akhirnya mengalami krisis pasca kematian Raja Uzia. Nah, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, dia menampakkan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ini ingin menegaskan bahwa kekuasaan Tuhan itu melebihi kekuasaan pemerintahan Raja Uzia. Raja Uzia dia telah mati. Dan itu berarti saudara kekuasaannya pun berakhir. Sementara kekuasaan Tuhan tidak akan pernah bisa berakhir karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, perjumpaan dengan Tuhan yang menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa ini membuat Yesaya menyadari bahwa kekuasaan dan kemuliaan Raja Uzia, ya, kemuliaan yang sifatnya duniawi itu adalah fana adanya. Kemuliaan dan kekuasaan Raja Uzia yang mungkin selama ini menjadi kebanggaan dari bangsa Yehuda, ini ternyata tidak bisa memberikan jaminan. Ini ternyata tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Kenapa? Karena waktu Raja Uzia mangkat, waktu Raja Uzia meninggal oleh karena ketidaktaatannya, bangsa Yehuda mengalami kegoncangan. Bangsa Yehuda seperti kehilangan pegangan di dalam kehidupan mereka. Jadi kekuasaan dan kemuliaan Raja Uzia yang menjadi kebanggaan bangsa Yehuda ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang bukan hanya dinyatakan di Yehuda saja, tetapi juga memenuhi seluruh bumi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perjumpaan Yesaya dengan Tuhan yang menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ini tentu saja pada akhirnya membawa sebuah pembaruan dalam diri Yesaya, bahkan juga kelak dalam pemberitaannya nanti. Apa itu? Itulah hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah yang Maha Kuasa dan bukan bergantung kepada kekuatan manusia, bukan bergantung kepada kekuasaan atau kemuliaan manusia yang fana adanya, yang tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian. Menggantungkan kepercayaan dan harapan kepada kekuasaan manusia, ini jelas pada akhirnya akan mengalami kegoncangan. Pada akhirnya akan mengalami kehilangan pegangan. Tetapi ketika menggantungkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ini pasti akan mengalami ketenangan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, waktu Tuhan datang menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, maka hari itu hidup kita pasti diubahkan. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam diri kita oleh karena kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan adalah kita tidak lagi bersandar
kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak lagi bersandar mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi kita bersandar atau mengandalkan kekuatan hanya kepada Tuhan saja. Ya, ini yang terjadi kalau kita mengalami lawatan Tuhan. Kalau kita mengalami karya Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka tentu saja akan terjadi sebuah perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita tidak lagi berserah, bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kepada kekuatan dunia ini, kepada apa yang kita punya. Tetapi pada akhirnya kita akan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Termasuk juga saudara, kita tidak akan bersandar kepada jasa, kepada usaha, amal perbuatan baik kita, tetapi kita akan bersandar kepada jasa Kristus di dalam memperoleh pengampunan kekal yang daripada Allah. Ya, ini yang terjadi waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita menemukan diri kita bahwa tidak ada yang kita bisa banggakan. Bahwa untuk memperoleh pengampunan Tuhan sekalipun, kita tidak bisa bersandar atau mengandalkan jasa baik kita, usaha kita, amal perbuatan baik kita. Tidak. Kita hanya bisa bersandar kepada jasa Kristus saja yang bisa membawa kita untuk memperoleh pengampunan kekal yang daripada Tuhan. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, saudara, supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak bersandar kepada kekuatan kita. Kita tidak bersandar kepada apa yang kita punya, saudara. Karena apa yang kita punya, apa yang ada di dunia ini, sehebat apapun kekuatan manusia, sehebat apapun posisi, pengaruh, kekuasaan, dan kemuliaan manusia, ingat, itu semua fana. Ingat, itu semua akan ada akhirnya. Itu semua akan ada endingnya. Dan itu semua tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian sepenuhnya di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak lagi bersandar kepada apapun, selain kita hanya bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, saudara, di dalam bagian ini Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya sebagai Tuhan yang Maha Kudus. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya. Di dalam ayat ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana para serafim berseru, ya, kudus, 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 ya, berseru kudus sebanyak 3 kali, ya. Para serafim yang ada bersama-sama dengan Tuhan ini, saudara, dalam penglihatan yang dilihat oleh Yesaya, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, dan sekalipun mereka bersama-sama dengan Tuhan, saudara, mereka tidak tahan dengan kekudusan Tuhan. Ya, mereka menutupi wajah dan kaki mereka dengan sayap mereka. Ini sebagai sebuah tanda ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ya, Yesaya melihat sebuah penampakan Tuhan yang Maha Kudus. Bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Ya, para serafim, makhluk-makhluk sorgawi yang ada bersama-sama dengan Allah, mereka saja tidak bisa tahan dengan kekudusan Tuhan yang begitu dahsyat. Sampai-sampai mereka harus menutupi wajah mereka, menutupi kaki mereka, seraya berseru, kudus, kudus, kudus. Saudara, kalau para serafim yang adalah makhluk sorgawi itu, makhluk yang kudus itu, makhluk yang senantiasa berada di sekitar tahta Allah saja, mereka tidak tahan berdiri, ya, di depan kekudusan Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang berdosa ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam ayat ini kita bisa melihat apa yang terjadi dengan diri Yesaya ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Yang pertama yang dialami oleh Yesaya pada saat dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang Maha Kudus adalah Yesaya menyadari keberdosaan dirinya. Ayat yang kelima. Celakalah aku
Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, di depan kekudusan Allah, Yesaya menemukan dirinya sebagai seorang yang najis bibir. Di depan kekudusan Allah, Yesaya menemukan dirinya sebagai seorang yang berdosa. Bahkan bukan hanya dirinya saja yang najis, bukan hanya dirinya saja yang berdosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, tetapi juga bangsa Yehuda. Ya, mereka pun juga adalah bangsa yang najis, bangsa yang berdosa ketika berdiri di depan Tuhan yang Maha Kudus. Ini yang terjadi kepada diri Yesaya ketika berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Dia melihat dirinya orang yang tidak layak, orang yang terpisah dengan Allah karena dia najis bibir. Bangsa Yehuda juga najis bibir. Yang kedua, saudara, Yesaya menyadari kebinasaan dirinya. Masih ayat 5. Ya. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Yesaya. Celakalah aku binasa. Saudara, di depan kekudusan Allah, Yesaya dan bangsa Yehuda menyadari bahwa ia dan bangsa Yehuda pantas mati, pantas untuk binasa, tidak bisa tahan di depan Tuhan yang Maha Kudus itu. Kenapa? Karena Yesaya dan bangsa Yehuda adalah seorang yang najis, seorang yang kotor. Bagaimana mungkin seorang yang najis, bangsa yang najis, seorang yang kotor, bangsa yang kotor bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus? Pastilah mereka mati. Pastilah mereka binasa. Tetapi saudara, hal yang ketiga yang dialami oleh Yesaya ketika berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, itulah dia menyadari ada anugerah Allah yang disediakan bagi Yesaya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dicatat bagaimana para serafim mengambil bara dari atas mezbah di bait Allah itu dan menyentuhkannya kepada bibir daripada Yesaya dan berkata, dosamu sudah diampuni, ya. Kamu sudah dikuduskan. Ini berbicara tentang anugerah Allah. Seharusnya Yesaya dan bangsa Yehuda binasa, tetapi oleh karena besarnya anugerah Allah kepada Yesaya dan bangsa Yehuda, maka Allah berkenan untuk menyatakan anugerahnya berupa pengampunan bagi Yesaya dan bangsa Yehuda. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Hal yang keempat juga yang tidak kalah pentingnya adalah semenjak saat itu Yesaya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ini terjadi ketika Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal yang sama seharusnya juga kita alami ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Allah yang Maha Kudus. Ketika Allah yang Maha Kudus itu melawat kita, saudara. Maka seharusnya ini membuat kita seperti apa yang dialami oleh Yesaya. Kita menyadari keberdosaan kita. Ya, perjumpaan dengan Allah itu seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita sesungguhnya terpisah daripada Allah. Perjumpaan dengan Allah membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini najis, kotor, cemar di hadapan Allah. Saudara, zaman sekarang ada banyak orang yang tidak lagi menganggap serius dosa, bahkan bermain-main dengan dosa. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi orang yang memiliki konsep Alkitab tentang Allah yang Maha Kudus. Orang senang dengan Allah yang memaklumi dosa. Orang senang dengan pengajaran tentang Allah yang tidak mempedulikan dosa. Orang senang untuk mencari pengajaran bahwa Allah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak apa-apa berbuat dosa. Allah akan maklum dengan dosamu karena engkau lemah,
karena engkau penuh kekurangan. Dosa bukanlah sesuatu yang serius di hadapan Allah. Allah mengerti kelemahanmu dan sebagainya, saudara. Kalau kita bertemu dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, kita bisa menemukan Allah yang Maha Kudus yang membuat semua kita manusia berdosa pada akhirnya tidak bisa tahan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kalau kita mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, seharusnya itu berdampak kepada diri kita. Apa itu? Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri dengan kekuatan diri kita sendiri, sehingga kita bisa suci di hadapan Allah. Tidak bisa, saudara. Waktu kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, maka itu membuat kita sadar ketelanjangan kita, kenajisan kita, keberdosaan kita, kepapaan kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudara. Perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus ini juga seharusnya membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang celaka. Membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Membuat kita sadar bahwa kita harusnya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ya, terlalu banyak sekarang orang di luar sana, saudara, yang kompromi dengan dosa dan melecehkan Allah yang Maha Kudus. Ya, alih-alih ingin berusaha menunjukkan Allah yang penuh kasih melalui ajaran mereka yang menyepelekan dosa, tetapi justru pada akhirnya mereka melecehkan Allah yang Maha Kudus itu. Kalau kita berjumpa secara pribadi dengan Allah yang Maha Kudus, maka kita mendapati diri kita, saya ini orang yang tidak layak. Saya ini seharusnya orang yang harus binasa, harus dimurkai oleh Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi saudara, waktu kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, waktu Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita, Dia yang Maha Kudus itu, ini membawa kesadaran dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita orang berdosa. Kesadaran bahwa kita harusnya binasa. Dan kesadaran tersebut menuntun kita pada akhirnya kepada anugerah Allah. Membawa kita untuk melihat kepada Kristus. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kesadaran kita akan dosa kita, kesadaran akan pelanggaran kita, kesadaran bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan amal perbuatan kita, itu menuntun kita kepada anugerah Allah berupa pengampunan kekal yang tersedia di dalam Yesus Kristus, sehingga kita diampuni. Kita dikuduskan oleh darahnya yang kudus. Dan kita pada akhirnya hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan ketika kita mengimani Allah yang Maha Kudus. Kita dikuduskan dan kita hidup di dalam kekudusan. Itu berarti saudara dan saya tidak lagi sama dengan dunia yang tidak mengenal Allah ini. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan kekudusan. Hidup yang membenci dosa dan kecemaran. Kenapa? Karena Kristus sudah menguduskan kita dengan darahnya yang Maha Kudus itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah aspek pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan. Aspek yang pertama ini itulah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ini, saudara, membuat kita pada akhirnya bersandar bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kekuatan dunia ini, tapi bersandar hanya kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini pada akhirnya membawa kita untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk melayani dosa. Kita sekarang hidup untuk melayani Tuhan. Ini aspek pertama sebelum kita menjalankan tugas panggilan kita sebagai duta pembaharuan. Bagaimana kita bisa membawa berita pembaharuan kalau kita belum dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, penting sekali kita dibaharui Tuhan terlebih dahulu sebelum kita diutus Tuhan untuk menjadi duta
pembaharuan. Aspek yang kedua, saudara, ketika berbicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan, itulah komitmen terhadap panggilan Allah. Ayatnya yang ke-8. Ya. Setelah Yesaya mengalami pembaharuan oleh Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-8 bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesaya menyatakan komitmennya terhadap panggilan Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita melihat hal yang menarik, ya, di mana Tuhan tidak langsung memberi perintah kepada Yesaya untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ya. Tuhan juga tidak memohon-mohon, ya, kepada Yesaya untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Yehuda. Tuhan juga tidak perlu memaksa-maksa, ya, Yesaya untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Yehuda. Bahkan Tuhan pun tidak harus berdebat dulu, ya, dengan Yesaya, membujuk-bujuk dia supaya Yesaya mau pergi sebagai utusan Tuhan, ya, seperti yang terjadi dengan Musa misalnya. Tuhan harus berdebat dulu dengan Musa, ya, saudara. Demikian pula dengan Yeremia, ya. Demikian pula dengan Gideon, sampai Gideon harus meminta tanda untuk meyakinkan dirinya apakah benar Tuhan memanggil dia, ya. Tapi untuk kasus Yesaya ini, saudara, kita melihat Tuhan tidak seperti apa yang tadi saya jelaskan, ya. Tuhan hanya menyampaikan pertanyaan dan undangan. Siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya. Setelah Yesaya mengalami satu pembaharuan yang radikal di dalam kehidupannya, setelah dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ya, kini dia mendengar Tuhan bertanya sekaligus mengundang, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya. Meskipun tanpa paksaan, saudara, di sini kita melihat Yesaya menyanggupi panggilan Tuhan tersebut. Ini aku, utuslah aku. Kenapa? Ya, tentu saja ada alasannya. Mengapa Yesaya sampai mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, berbeda dengan Musa, utuslah orang lain Tuhan. Ya, berbeda dengan Yeremia, Tuhan, aku ini masih muda, nggak bisa ngomong, utus aja orang lain Tuhan. Atau seperti Gideon, oh Tuhan, jangan dulu, saya minta tanda. Tanda 1, tanda 2. Ya, tidak. Tapi justru Yesaya berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mengapa saudara Yesaya bisa menyanggupi panggilan Tuhan tersebut dengan penuh kerelaan hati? Jawabannya adalah dalam poin yang pertama tadi. Karena dia telah mengalami anugerah Allah yang membaharui kehidupan dia. Dia telah mengalami anugerah Allah yang telah melepaskan dia dari ketidaklayakan dan juga yang melepaskan dia dari kebinasaan, serta oleh karena Yesaya menyadari bahwa panggilan Allah tersebut adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Ini adalah sebuah hal yang sangat mulia. Ini merupakan suatu anugerah yang tidak pantas untuk ditolak atau diabaikan. Ya. Inilah yang menjadi alasan Yesaya sehingga dia berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, seseorang pernah berkata, mereka yang pernah menjumpai Tuhan secara pribadi tidak akan keberatan untuk pergi menjumpai orang lain demi Tuhan. Ini sebuah kalimat yang sangat menarik. Orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia tidak akan pernah keberatan untuk pergi menjumpai orang lain demi Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mengalami anugerah Allah yang mengubah hidup kita secara total, ya, ini sungguh-sungguh ya, kalau kita betul-betul memang sudah mengalami Tuhan yang baik itu mentransformasi hidup kita, ya, melepaskan kita dari ketidaklayakan dan kebinasaan, saudara ya. Kalau kita betul-betul mengalami anugerah Tuhan yang dahsyat itu, saudara, maka kita pasti akan berkomitmen
memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Ya. Kita tidak perlu lagi disuruh-suruh saudara untuk melayani. Ya. Aneh juga kalau ada banyak orang Kristen yang harus disuruh-suruh untuk melayani. Ini bisa jadi dia belum mengalami anugerah Allah yang melepaskan dia dari ketidaklayakan dan kebinasaan. Ya. Kalau kita sudah betul-betul mengalami anugerah Allah secara pribadi dalam kehidupan kita, maka melayani Tuhan, memberi hidup secara total untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini nggak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu didorong-dorong, saudara ya. Atau tidak perlu menunggu diminta dulu oleh pendeta. Tidak perlu harus menunggu permintaan dari hamba Tuhan. Mau ya melayani ya? Ya, harus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu ya, dibuat kata-kata yang manis. Jangan sampai tersinggung, nanti kalau tersinggung nggak mau melayani. Nanti kalau tersinggung dikit-dikit mundur, tersinggung dikit-dikit mundur. Ini orang yang belum mengalami anugerah Allah yang mengubah kehidupannya secara total. Ya. Kalau kita sudah mengalami anugerah Allah yang mengubah hidup kita secara total, kita juga tidak perlu menunda-nunda untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam alasan. Tidak perlu, saudara. Nanti ya, saya lagi sibuk ini. Pekerjaan saya lagi banyak. Karir saya lagi di atas angin. Ya, saya lagi asik dengan hobi saya dan seterusnya. Nantilah ya, saya tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Ini orang tidak memahami atau belum bisa mengalami anugerah Allah yang mengubah hidupnya secara luar biasa. Kalau kita sudah mengalami pembaharuan diri kita, Allah berjumpa secara pribadi dengan kita. Kita mengalami anugerahnya yang membebaskan kita dari ketidaklayakan dan kebinasaan, maka kita akan seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita akan memberi diri kita siap sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Apakah saudara sudah melayani Tuhan? Ataukah saudara masih sibuk dengan segala kepentingan saudara, sibuk dengan karir saudara, dan sebagainya? Kalau saudara dan saya sudah mengalami anugerah Allah yang mengubah kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya akan siap sepenuh hati melayani Tuhan. Siap untuk diutus menjadi duta pembaharuan kemanapun Tuhan memimpin saudara dan saya. Ini aku, utuslah aku. Aspek yang ketiga, saudara, ketika berbicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13, itulah mengenali bentuk panggilan kita. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu mengenali panggilan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita harus kenali dulu, saudara ya. Kalau kita memperhatikan pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Yehuda melalui Yesaya, maka kita akan menemukan hal yang sangat janggal dalam tanda petik ya. Hal yang mungkin kelihatan aneh bagi kita, saudara ya. Mengapa? Begini, saudara. Biasanya Tuhan mengutus para hambanya itu untuk menyampaikan seruan pertobatan, seruan pembaharuan dengan tujuan supaya orang tersebut pada akhirnya meninggalkan kehidupan dalam dosa dan kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya justru bukan supaya bangsa Yehuda bertobat, tetapi supaya bangsa Yehuda menjadi tuli terhadap kebenaran, menjadi buta terhadap kebenaran, dan hatinya tertutup terhadap kebenaran, sehingga dengan demikian mereka tidak bisa bertobat dari dosa-dosa mereka, dan akhirnya mereka hancur binasa karena dosa-dosa mereka. Ya, ini aneh, saudara ya. Ini sedikit kelihatan janggal. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus Yesaya? Pergilah kepada bangsa itu. Tetapi ingat, bangsa itu tidak akan pernah mendengarkan pemberitaanmu. Ya, buatlah mata mereka buta terhadap kebenaran. Buatlah telinga mereka buta terhadap kebenaran. Buatlah hati mereka keras terhadap kebenaran. Jadi, pemberitaan Yesaya bukan membuat mereka bertobat, tapi justru membuat mereka bebal. Ya.
membuat mereka tetap hidup di dalam dosa-dosa mereka. Ini sesuatu yang aneh, saudara ya, sesuatu yang janggal, sulit untuk dimengerti, ya. Bahkan ini bisa jadi juga bertolak belakang dengan kerinduan hati Yesaya yang menghendaki bangsa Yehuda bertobat dan dipulihkan. Ya. Yesaya diutus Tuhan dengan hasil yang sudah ditentukan, yaitu sebagian besar bangsa Yehuda tidak akan mendengarkan pemberitaan Yesaya. Ya. Mereka akan menolak, melawan pemberitaan Yesaya, bahkan mungkin saja menganiaya Nabi Yesaya. Saudara, ada tradisi yang mengatakan bahwa Nabi Yesaya pada akhirnya mati dengan cara diikat pada sebuah pohon dan digergaji bersama dengan pohon itu. Ya. Ini sesuatu yang sangat janggal, yang sangat aneh, yang mungkin oleh Yesaya sendiri awalnya tidak dia bisa mengerti, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus saya bukan membuat bangsa itu bertobat, tetapi membuat bangsa itu semakin bebal, ya. Tetapi meskipun demikian, saudara, Tuhan rupanya masih menunjukkan anugerahnya kepada bangsa itu dengan menumbuhkan tunas yang kudus, ayatnya yang ke-13. Itulah sebagian kecil dari bangsa itu yang masih akan Tuhan tinggalkan, akan Tuhan sisakan, ya. Memang semua sebagian besar bangsa itu dibinasakan, dihancurkan secara total oleh karena akibat dosa dan pelanggaran mereka. Tetapi Tuhan masih menyatakan anugerahnya dengan membiarkan sejumlah kecil yang masih tersisa, tunas yang kudus. Ya. Mereka yang masih terluput, yang masih tersisa dari penghukuman yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu. Pasal 4 ayat 2, saudara bisa baca itu. Siapa mereka? Itulah mereka yang disisakan oleh Tuhan dari penghukuman. Pasal 1 ayat 9. Itulah sisa-sisa Israel yang masih terluput, yang tetap setia, yang bersandar kepada Tuhan. Pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Itu berarti, saudara, Yesaya rupanya diutus Tuhan untuk membawa berita penyaringan terhadap bangsa Yehuda. Yesaya diutus untuk menyaring bangsa itu, ya, pada akhirnya, sehingga menghasilkan pada akhirnya umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, disaring, saudara. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar untuk bisa mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Masing-masing kita tentu saja punya karunia-karunia yang Tuhan berikan satu dengan yang lain. Yang tujuannya adalah satu. Apa itu? Untuk menghasilkan umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Ya. Kehadiran kita untuk menyaring, sehingga dapat menghasilkan umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti saudara dan saya diajar Tuhan untuk tidak melihat hasil pelayanan dari berapa jumlah yang saudara dapatkan, dari berapa cabang-cabang yang saudara buka, dari berapa gedung-gedung megah yang saudara atau pelayanan saudara bisa bangun gedung semegah untuk beribadah dan seterusnya. Bukan itu, saudara. Ya. Tetapi yang mau ditekankan dalam bagian ini adalah bagaimana menghasilkan umat yang berkualitas secara iman, sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan berbagai macam arus dunia ini. Bahkan mereka tetap bertahan dalam iman percaya mereka meskipun harus kehilangan segala sesuatunya. Ya, inilah yang menjadi pelajaran penting dari bagian ini. Mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan. Apa itu? Saudara dan saya dipanggil untuk menghasilkan umat yang kudus. Menghasilkan atau membimbing umat yang bertumbuh, berakar kuat dalam firman Tuhan. Ya. Sehingga mereka tidak mudah disesatkan. Sehingga mereka tidak mudah dibodohi. Ya. Berapa banyak sekali orang Kristen yang menjadi fans dari oknum-oknum pendeta. Mereka mengidolakan pendeta dan tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang tertinggi di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika pendetanya, hamba Tuhannya mengajarkan ajaran yang sesat,
Berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli. Kenapa? Karena sudah terjebak kepada mengidolkan para hamba-hamba Tuhan yang rapuh. Yang kalau bukan karena Tuhan yang menopang, dia tidak punya apa-apa sama sekali. Ya, inilah yang menjadi panggilan saudara dan saya. Ayo, kita melayani Tuhan untuk menghasilkan umat yang kudus. Umat yang berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan justru menghasilkan umat yang mengikuti kemana arah angin pergi, saudara ya. Bukan, saudara ya. Apapun yang menjadi latar belakang saudara. Tidak semua kita harus menjadi pendeta. Tidak semua kita harus menjadi dosen STT atau misionaris atau hamba Tuhan penuh waktu untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak, saudara. Kita juga bisa menjadi duta pembaharuan. Entah itu sebagai seorang dokter, perawat, guru, pegawai negeri, pejabat, pengusaha, pedagang, petani, buruh, pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, dan sebagainya. Ya, siapapun, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi duta pembaharuan. Tetapi yang terpenting adalah kita mengenali apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam pelayanan kita. Mari kita melayani Tuhan bukan hanya sebatas sebuah program. Bukan hanya sebatas untuk menjalankan rutinitas. Tidak, kita harus melayani Tuhan. Menjadi duta pembaharuan. Apa itu? Membaharui umat. Sehingga umat itu menjadi umat yang berdiri di atas firman Kristus. Bukan berdiri di atas khotbah atau pengajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C dengan tujuan untuk mengkultuskan mereka. Tidak, tapi harus berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita membawa umat untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka, mengarahkan orang yang kita layani itu kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Ya, inilah poin yang ketiga yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, mengenali apa yang menjadi bentuk panggilan kita. Itulah menghasilkan umat yang kudus, menghasilkan umat yang berakar kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Orang yang berakar kokoh di atas kebenaran firman Tuhan, satu-satunya yang menjadi pegangan dalam hidupnya adalah Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 aspek yang kita bisa lihat ketika bicara tentang dipanggil sebagai duta pembaharuan. Ketiga aspek ini harus ada sehingga kita bisa pada akhirnya memenuhi syarat sebagai duta pembaharuan yang daripada Allah. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak bisa tidak, ya. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita sudah dibaharui Tuhan, maka kita pasti akan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kenali apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah membangun umat yang kudus dan berakar kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami baca dan renungkan itu dapat menetap dalam hati kami dan berbuah dalam setiap perbuatan kami dalam anugerah dan pertolongan Roh Kudus. Jadikan kami sebagai duta pembaharuan dengan ketiga hal yang dialami oleh Yesaya ini Tuhan. Apa yang dialami oleh Yesaya, biarlah itu juga kami alami. Sehingga dimanapun kami berada, entah di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah lingkungan kerja kami, di kampus kami, di sekolah kami, bahkan dimanapun kami berada, kehadiran kami dapat memberikan dampak, membawa pembaharuan di mana orang percaya kepada Kristus, menjadi umat yang kudus dan berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.